ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah, mengingatkan diri sendiri dan para jamaah untuk memanfaatkan waktu yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan, aktivitas yang berkaitan dengan mencari rizki, kegiatan keduniaan, silahkan tetap dikerjakan, tapi jangan lupa untuk mengingat Allah Azza wa Jal dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan raganya. Waktu itu adalah modal hidup kita. Orang berebut untuk mendapatkan waktu yang spesial, dan Allah telah memberikan kepada kita, kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Ingat, beramal soleh di hari-hari ini lebih Allah cintai daripada berjihad fi sabilillah yang masih pulang ke rumahnya. Beramal soleh di hari-hari ini adalah beramal soleh di hari-hari terbaik sepanjang masa. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bai'atul Aqabah kedua. Kapan kejadiannya? 1441 tahun yang lalu. Kira-kira Bai'ah Aqabah ini terjadi, bukan kira-kira, kejadiannya pasti di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian hijrah pada bulan apa? Pada bulan Safar. Jadi Dzulhijjah, kemudian masuk ke bulan Muharram, lalu bulan Safar. Jadi kita berada di masa-masa yang indah dan kita berbincang tentang bai'ah. Bagaimana sebuah perjanjian suci yang dilangsungkan di Mina antara sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 70 sahabat dari kalangan Ansar, dari kaum Khazraj dan Aus, yang mereka siap untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka siap untuk menampung sahabat-sahabat yang hendak pindah hijrah ke kota Madinah. Dan apa yang diucapkan orang-orang Ansar bukan hanya isapan jempol, tapi mereka lakukan, jamaah. Lembaran-lembaran buku ini akan menggambarkan kepada kita bagaimana kesetiaan orang-orang Ansar dengan baiat yang mereka bikin. Baik, kita telah masuk ke pembahasan tentang hikmah dan pelajaran yang diambil dari Bai'atul Aqabah kedua ini. Mungkin kita bisa lanjutkan, silahkan. 2. Syarat yang kedua dari syarat-syarat Bai'at Aqabah kedua adalah berinfak di waktu senang maupun susah, mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Jihad yang paling besar adalah jihad dengan harta. Allah Ta'ala mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa, karena infak di jalan Allah itu lebih utama dari infak selainnya secara mutlak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi Summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat As-Saff ayat 10-11. Barakallahu fikum. Nih, syarat dari Bai'atul Aqabah yang sejatinya menjadi syarat keimanan seorang hamba. Tapi Nabi SAW menekankan kepada mereka karena ada sesuatu yang lebih. Kalian akan kedatangan orang-orang muhajirin loh. Orang-orang itu akan ke tempat kalian yang tentunya ya kalau selama ini kalian punya lapangan pekerjaan 100 dan udah penuh, mulai ada pengangguran, gimana kalau ditambahin orang lain? Orang-orang yang diusir dari rumah mereka, yang mereka nggak punya apa-apa. Kalian siap enggak untuk bersedekah, untuk mengeluarkan harta fil usri wal yusr, dalam kondisi senang atau sulit? Orang kalau keluar harta dan dalam kondisi dia sedang senang, royal dia, banyak duitnya dia. Tapi siapkah engkau mengeluarkan harta dalam kondisi engkau susah? COVID-19 sekarang nih kalau kita lihat, orang banyak susah. Dia punya pekerjaan ya, subhanallah, mungkin tidak menghasilkan lagi. Tahun lalu korban 2 ekor sapi, tahun ini 1 ekor kambing. Alhamdulillah, tetap dia mengeluarkan nafkah. Dan Nabi memberikan syarat kepada orang-orang Ansor untuk itu. Dan di sini ada sebuah peringatan jemaah antara harta dan jiwa. Jihad dengan mengeluarkan harta itu dilakukan kapan saja. Sedangkan jihad dengan jiwa kita tahu ada kondisi-kondisi, ada syarat-syarat tertentu. Dan orang itu cinta sama hartanya. Lebih cinta mana, sama harta atau sama jiwa? Kadangkala sebagian orang itu meremehkan jiwa. Berapa banyak kita lihat di negeri kita, di Indonesia ini, jiwa itu dihargai 1 motor. Perampokan motor, begal motor, dibunuh tuh jiwa, dihargai 1 motor. Seakan-akan motor ini lebih berharga daripada jiwa. Sebagian orang punya utang, kemudian jiwanya dia bunuh. Karena punya utang 20 juta, karena punya utang 200.000. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya harta ini sesuatu yang hina sebenarnya. Ya, kalau dikatakan hina, mungkin ada salah ngomong hina. Fitnah harta tersebut. Tapi harta Allah menyebutnya khair, penopang kehidupan, kebaikan harta itu. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Namun dunia ini sejatinya hina dan terlaknat. Akan tetapi Allah telah membuat kita cinta sama harta, cinta sama duit. Zuyina linnasi hubbus syahawat
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat. Udah dibikin cinta sama yang namanya harta yang berlimpah ruah. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Itu manusia cintanya kepada harta. Allah sebut kebaikan harta ini. Cintanya berat banget sama yang namanya dunia ini. Sama yang namanya harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cinta mati. Nyawa dikucurkan karena harta. Silaturahim diputuskan karena harta. Maka akhirnya Nabi memberikan persyaratan kepada mereka. Nabi tahu mereka cinta sama harta. Itu sudah tabiat manusia. Dan mereka setuju, mereka menerima. Dan di sini disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ya, bagaimana orang-orang yang beriman. Beda sama orang munafik. Orang munafik pura-pura beriman. Orang beriman tuh nggak pelit. Tidak bakhil. Orang beriman itu tidak kikir. Kenapa? Keimanan itu bisa menciptakan orang tidak kikir. Nah, bagaimana tidak? Orang beriman itu tahu nih harta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia milikin dari mana? Dari Allah. Rumah dari Allah. Mobil semuanya dari Allah. Terus yang dari engkau enggak ada. Innalillah. Kita ini milik Allah semuanya. Nih keimanan yang membuat dia tidak kikir. Yang kedua, dia tahu yang nyuruh dia berbagi itu Allah. Gimana dia akan pelit? Yang ngasih itu yang nyuruh berbagi. Contohnya nih dalam kehidupan manusia. Kalau anak kasih duit sama seseorang, anggap namanya Omar. Omar khud fulus 10 malayin. Ini Omar 10 juta. Nanti ambil, nanti bagikan buat orang-orang yang di sebelah rumah ente. Nanti ambil 2 juta, yang 2 juta, yang 8 juta nanti bagikan. Kira-kira Umar bagiin apa enggak? Bagiin. Kenapa? Long fulus dari dia, anak cuma suruh nganter, anak dikasih 2 juta lagi, alhamdulillah. Orang akan menjalankan. Orang yang beriman tahu nih harta dari Allah, dan yang nyuruh bagi Allah juga. Wa anfiqu. Terus disuruh. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, keluarkan duitmu, jangan takut jadi sedikit hartamu, jangan takut. Ini yang membuat orang beriman tidak pelit. Yang pertama, dia beriman yang ngasih Allah, yakin dia. Yang kedua, yang nyuruh berbagi, yang ngasih duit. Yang ketiga, yang nyuruh berbagi berjanji akan mengganti. Gimana jemaah? Kayak tadi tuh, Umar yang dikasih uang 10 juta suruh bagiin ke tetangganya. Gimana kalau Umar dikasih 2 juta aja, jazakallah khair, sudah bagiin. Jazakallah khair. Karena kasih 2 juta udah banyak banget. Tapi gimana kalau dikatakan Umar nih 10 juta kau bagikan semua. Terus gimana? Engkau aku kasih 100 juta. Loncat itu Umar berbagi. Nggak nunggu selesai ngomong dia loncat berbagi. Kenapa? Karena dia yakin. Ini yang ngasih akan mengganti. Karena tahu yang ngasih ini banyak duitnya. Gimana kita sama Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Al-Ghani. Yang maha kaya. Lahu mulku samawati wal ard. Baginya kepemilikan langit dan bumi. Kalau ada orang terkaya di dunia, dia terkaya sedunia. Sejatinya dunia dan isinya milik Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan kasih. Kaitannya nih kita nih mau kurban sekarang. Idul Adha. Antum siap nggak untuk berkorban? Beli kambing, beli sapi atau beli onta. Ya semoga kita bisa berjuang walaupun tidak seperjuangan
atau tidak sebesar perjuangan sahabat-sahabat Ansor yang baiat sama Nabi SAW. Tapi kita belajar nih. Nih Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat As-Saff yang tadi dibacakan ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalian mau nggak aku kasih tahu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari api neraka? Ini perniagaan. Orang kalau tahu dia sedang sulit, lalu dikasih tahu, Mas mau nggak? Ini ada dagang, insya Allah utangnya semua lunas. Antum masuk kerjaan ini lunas semua utang. Ini omsetnya sekian, dijelaskan keuntungannya. Jelas orang mau lah. Dan Allah yang nawarkan kepada kita. Kita ini banyak dosa. Banyak kesalahan kita. Dan Allah tawarkan kepada kita sebuah perniagaan, kalian udah gak masuk neraka lagi, udah selamat kalian. Apa yang dilakukan? Yang pertama, tu'minun, iman, tauhid. Perbaiki tauhid kalian, keimanan kalian. Billahi wa rasulih. Syahadat kalian bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, tolong dibenerin. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjuang di jalan Allah. Dengan apa Ustaz? Harta kalian. Harta. Mau dibawa kemana tuh harta? Dan dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui, kalau kalian punya ilmunya. Maka kita lihat bagaimana semangatnya sahabat untuk membuktikan keimanan mereka dengan sedekah, dengan berbagi. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, membawa seekor onta tunggangan nih, dengan pelananya lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Nih, sedekah di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah 700 naqah kulluha makhtuma. Allahu Akbar. Engkau akan mendapatkan gantinya, bukan di dunia. Kenapa bukan di dunia? Kalau engkau dikasih ganti dunia, engkau tinggal. Dunia ini fana. Engkau akan dapat ganti nanti pada hari kiamat 700 ekor onta. Semuanya pakai pelana. Yang akan ada di timbangan dia nanti 700 ekor onta. Allah akan berikan nikmat yang besar buat orang. Lalu kita bakhil. Sayang sama harta kita. Kalau sayang, sedekahkan. Dan sekali lagi syarat ini dipenuhi sama para sahabat Nabi. Bagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' ya, yang menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kisah yang terjadi di masa sahabat Nabi ketika di masa Nabi SAW, tatkala Rasul SAW mengatakan, man yudayyifu dayfa Rasulillah SAW. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasul SAW? Kata seorang sahabat, kalau masalah Abu Talha, ana ya Rasulullah. Aku, kata dia, dibawa ke rumahnya. Gak ada makanan di rumahnya. Ketika sang suami berkata kepada istrinya, akrimi dayfa Rasulillah. Muliakan tamunya Rasul SAW. Kata istrinya, gak ada makanan di rumah lo. Kecuali makanan buat anak-anak. Apa kata sang nahkoda? Bikin anak-anak tidur. Berikan makanan itu kepada tamu Nabi SAW. Sampai seperti itu. Dalam kondisi senang dan dalam kondisi sulit. Kalau bicara dalam kondisi senang, biasa. Tapi dalam kondisi sulit ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bagaimana tatkala perang Ahzab. Dia nggak punya banyak harta. Dia tanya sama istrinya, engkau punya apa? Ada tepung sedikit, ada gandum dikit. Kata Jabir, udah, engkau masak itu gandum, engkau bikin roti. Ini anak kambing, dia punya kambing satu-satunya kambingnya, dipotong sama dia. Orang-orang sedang sulit.
Mungkin kalau kita berbicara seperti ini di orang-orang sekarang, ya Allah, dia mungkin ya salah berguru dia. Gimana salah berguru jemaah? Iman yang membuat orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga. 3. Pada akad baiat menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama. Allah berfirman dalam menyebutkan sifat-sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf. Ya Ustaz? Al-amiruna bil ma'ruf. Al-amiruna panjang annya. Amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil Wannahuna. bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Allah Ta'ala juga berfirman pada menjelaskan sifat-sifat orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ini menguatkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama. Karena Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat Allah serta Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Nih, di antara poin baiat adalah mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ini jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk benteng yang menyelamatkan sebuah negeri. Nabi meminta mereka untuk melakukan itu karena sebentar lagi akan terbentuk sebuah negeri Islam. Akan terbentuk sebuah masyarakat. Orang-orang yang beriman dari kalangan muhajirin datang berkumpul dengan orang-orang Ansor. Tatkala tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tatkala semua orang maunya kebebasan dia, maunya dihormatin, maunya dibiarin, berbuat semau dia dengan dalih hak asasi manusia, maka yang akan terjadi, negeri itu akan hancur. Hancur karena keributan yang terjadi di masyarakatnya, atau hancur karena Allah yang menurunkan azab kepada mereka. Maka Nabi mengingatkan mereka harus amar ma'ruf nahi mungkar. Di negeri kita dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mungkin tidak secara kafah. Adanya mereka yang menindak pelaku-pelaku dosa, ya, pelaku-pelaku kriminal. Subhanallah jemaah.
Kalau kita melihat perbedaan orang beriman dengan orang munafik, yang mencolok itu salah satunya adalah orang-orang munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka malah menyuruh orang melakukan kemungkaran dan mencegah orang dari perbuatan kebaikan. Itu munafik. Sedangkan orang beriman, al-amiruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat kebaikan, wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Subhanallah. Kalau di poin kedua berkaitan dengan harta, yang tentunya orang cinta sama harta, poin ketiga ini berkaitan dengan kehormatan kita. Karena biasanya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu gak disukai sama masyarakat. Masyarakat itu lebih suka sama orang soleh yang gak ngurusin orang lain. Udahlah engkau ibadah, engkau mau puasa, engkau mau sedekah, fadl, tapi gak usah ikut-ikut urusan orang. Orang mau minum biarin, orang mau LGBT biarin, orang mau zina biarin. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh orang-orang yang bermasalah. Memang seperti itu masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, Ustadz bagaimana kita memberitahu tapi fulan supaya nggak tersinggung. Dia melakukan kemungkaran, tapi gimana kita nyampaikan supaya dia nggak tersinggung? Karena kita tahu, secara otomatis orang itu kalau ditegur, dia nggak suka. Adanya amar ma'ruf nahi munkar ini membuat negeri itu jadi baik. Nggak rusak negeri itu. Kita ambil contoh ya. Kalau di sebuah kampung ada rumah yang digunakan untuk perzinaan. Ada rumah digunakan untuk perzinaan. Masyarakat udahlah, nggak usah diurusin nafsi-nafsi hidupnya. Apa yang akan terjadi dengan masyarakat tersebut? Satu kampung aja akan jadi tempat perzinaan. Tatkala ada satu penyakit dibiarin. Jadi dosa ini seperti virus. Kita bicara virus COVID-19 yang belum selesai. Kenapa pemerintah kok begitu getolnya menerapkan protokol kesehatan? Bahkan orang yang sakit harus dikarantina. Kenapa? Seperti itu pula dosa. Dosa ini kalau nggak ditahan akan menular ke yang lainnya. Amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka supaya itu dosa tidak nular. Di satu kampung ada satu pengguna narkoba, pengguna sabu-sabu. Kalau masyarakat membiarkan itu, maka akan menular ke yang lainnya. Perlu peran proaktif dari masyarakat dalam rangka menjaga masyarakat ini. Ahibati fillah. Di antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah menghindarkan masyarakat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, Allah mengatakan tentang mereka, lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Itu orang-orang Yahudi dilaknat. Apa penyebabnya mereka dilaknat? Mereka itu tidak saling menjaga, tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Tapi yang ada toleransi. Biarinlah dia. Yang penting dia nggak ganggu anak nggak ganggu dia. Masya Allah. Masalahnya kalau engkau berbuat dosa dan aku tahu membiarkan, azab Allah itu turun bukan hanya buat dirimu, aku pun terazab. Makanya orang yang melihat kemungkaran lalu mendiamkannya, syaitanun akhras. Dia syaitan, cuma bisu aja, nggak bisa ngomong. Kita harus mengingkarinya. Dan berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, yang pertama adalah biyadihi, dengan tangannya, buat orang yang memiliki kekuasaan. Dan ana sampaikan kepada kawan-kawan yang punya kekuasaan. Punya kekuasaan secara nasional, secara regional ya. Mungkin dia punya kekuasaan di tempat kerja dia sebagai manajer. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ ada kemungkaran yang terjadi, lalu engkau diam. Padahal engkau punya kekuasaan.
dengan tanganmu. Sehingga kadangkala ketika yang berkuasa tidak mencegah kemungkaran itu, takut ada orang-orang yang tidak punya kekuasaan, dia berusaha mencegah kemungkaran dengan tangannya, yang terjadi kerusakan lebih besar lagi. Maka yang mampu dengan tangannya, dengan tangannya. Orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran, jangan didiamin. Yang kedua, gak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Engkau bisa membuat pengumuman, membuat edaran, memberikan arahan. Ketika di tempat kerjamu banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran, engkau yang larang, sampaikan, gak boleh ya. Seperti ini, seperti itu. Yang memang itu melanggar agama. Orang-orang di kantormu gak puasa ketika Ramadan dan engkau melihat, engkau wajib mengingatkan mereka, apalagi engkau atasan. Mereka nggak sholat, waktunya sholat, mereka nggak sholat. Engkau wajib. Ketika engkau melihat kemungkaran. Dan sahabat berbaiat untuk itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada penyakit, harus dihilangin. Kadang-kala penyakit itu harus diamputasi. Kalau cuma diobatin, mudah nggak bisa, busuk udah. Maka kadang-kala diamputasi. Nggak bisa dengan tangan, nggak bisa dengan lisan. Maka dengan hati, tetap mengingkari kemungkaran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan di negeri kita mungkin ada hal-hal yang perlu diingkari, ya kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Ketika bicara seks bebas ya terjadi di mana-mana, mungkin pergaulan bebas, kita perlu mengingkari. Gak mampu engkau dengan tanganmu, dengan lisanmu, gak mampu dengan hatimu, tetap mengingkari. LGBT yang sedang digadang-gadang ya, dan mereka pun mendapatkan dukungan dari berbagai media, perusahaan ya, apa mau dibiarin? Kita nggak boleh membiarkan. Kalau kau mengatakan itu hak asasi manusia, nah, Anda juga punya hak untuk tidak diadab sama Allah SWT. Engkau punya hak melakukan itu, tafadhol. Tapi kau punya hak untuk tidak diadab sama Allah SWT. Caranya mengingkari perbuatan. Karena perbuatan yang kau lakukan itu dimurkain sama Allah SWT. Jadi kalau bicara HAM, hak asasi manusia, sama kita punya hak. Tapi apakah orang diperbolehkan kemudian mengambil harta orang lain karena hak asasi dia? Terus apa hakmu mencabut keamanan dari kehidupan di negeri ini? Maka tetap kita ingkarin seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. 4. Pada baiat Aqobah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang Ansor. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan, kelebihan, sanjungan, dan hak-hak yang mereka dapatkan. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang ikut baiat. Jadi orang Ansor itu nama umum untuk orang-orang Madinah. Ada muhajirin, ada orang-orang Ansor. Tapi berkaitan dengan baiatul Aqabah ini berkaitan dengan mereka yang hadir ketika baiat tersebut. Namun jamaah, baiat ini pun ini untuk semua orang-orang Ansor. Mereka itu jadi wakil. Sehingga ketika mereka berbaiat sama Nabi SAW, semua orang-orang Ansor, Mame ana pemimpin kabilah fulan, ana punya kelaziman untuk mensosialisasikan baiat ini kepada orang-orang yang ada di Madinah, bahwa kalian pun lazim ikut, wajib ikut dengan perjanjian yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ini keutamaan buat yang berbaiat bersama Nabi SAW, mereka punya kekhususan, tapi orang-orang Ansor semua yang ada di kota Madinah, mereka pun punya kewajiban untuk ikut serta melaksanakan poin-poin baiat ini. Sehingga pujian itu dalam hadis-hadis yang akan kita baca itu untuk orang-orang Ansor secara umum. Yang kita harus cinta sama mereka. Kita akan baca hadis-hadisnya. Nah, cuma ini sebenarnya bukan nomor 5 ya. Ini adalah nomor 1 karena diantaranya
adalah ini hadis yang pertama. Silakan dibaca. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal juga dengan Abu Qasim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau syi'ib jalan di gunung, dan orang-orang Ansor menempuh satu lembah atau syi'ib yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah orang-orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, sungguh aku sudah menjadi seorang dari Ansor. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau tidak dizolimi, kutebus dengan ayah dan ibuku. Mereka telah memberi tempat kepada beliau dan menolongnya. Atau ungkapan lain. Barakallahu fikum. Nah, ini salah satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang Ansar. Hadis ini atau ungkapan ini disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam ketika peristiwa perang Hunain, setelah peperangan. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Hunain. Mekah sudah ditaklukkan sehingga jumlah pasukan ada 12.000, 10.000 yang datang dari kota Madinah, ada 2.000 yang datang dari kota Mekah. Selesai perang tersebut, Nabi bagi-bagi harta. Diberikan kepada Sofwan bin Umayyah 100 ekor onta, Al-Aqra bin Habis 100 ekor onta, ini dikasih 100 ekor kambing. Pokoknya bagi-bagi Nabi SAW. Akhirnya orang-orang Ansor itu merasa Nabi SAW kok kayaknya lupa sama mereka. Kok Nabi perhatian sama orang-orang Quraisy, mereka yang berjuang sama Nabi SAW. Sampai ada omongan, yada'una, Nabi meninggalkan kita, wasuhyufuna taqturu min dima'in. Nabi itu nggak percaya nama kita, padahal pedang kita ini masih berdarah-darah dengan darahnya orang-orang Quraisy itu yang baru aja masuk Islam. Gimana kita kok nggak diperhatikan sama Nabi SAW? Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Agar informasi atau omongan ini tidak menyebar dan jadi salah persepsi di masyarakat nantinya, Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang Ansor dikumpulkan di satu tempat, satu tenda besar. Dan Nabi mengatakan nggak boleh hadir kecuali orang Ansor. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Setelah kumpul orang-orang Ansor, Nabi tanya, apakah semua orang-orang Ansor sudah ada di sini? Iya, kata mereka. Lalu Nabi bertanya, ma hadithun balagani ankum sallallahu alaihi wasallam. Berita apa yang sampai kepada aku tentang kalian ini? Kata yang sepuh mengatakan, amadzur ra'i minna. Adapun yang sepuh, orang-orang yang bijak ini nggak ada yang ngomong. Tapi ada pemuda-pemuda yang ngomong kayak gitu. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, lalu Allah berikan hidayah kepada kalian dengan aku? Kata orang-orang Ansor, na'am ya Rasulullah. Bukankah kalian dulu bertikai, berantem, gontong-gontokan, bunuh-bunuhan, dan Allah satukan kalian dengan kedatangan aku? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak menjawab, kata Nabi SAW? Padahal kalian bisa menjawab. Kata mereka, enggak. Allah dan Rasulnya lebih baik. Bukankah kalian bisa menjawab, ya Rasulullah? Bukankah engkau diusir dari kota Mekah dan kami yang memberikan tempat kepadamu? Bukankah engkau yang diperangi oleh kaum lalu kami yang melindungimu? Nabi mengatakan itu kepada orang-orang Ansor. Lalu Nabi mengatakan, nih yang baru saja kita baca hadisnya. Nabi mengatakan, ama tardun. Sebelum beliau mengatakan, ama tardun, apa kalian enggak ridha ayyarji'an nas
bil ghanami wal ibil. Orang-orang pulang bawa onta, bawa kambing. Wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh orang-orang pulang bawa kambing. Orang-orang pulang bawa sapi, bawa onta. Kalian pulang membawa Nabi alaihi salatu wasallam. Kalian cari itu. Lalu beliau mengatakan, "Lau salakan nas Lau annal ansar salaku wadian." Andai kata orang-orang Ansar jalan di satu jalan dan orang-orang berada di jalan yang lainnya, aku akan berjalan di jalannya orang-orang Ansar. Andai kata kalau bukan karena hijrah, aku pasti termasuk orang-orang Ansar. Ketika itu orang-orang Ansar baru sadar ya tentang kecintaan Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang Ansar. Karena dalam bayangan mereka, orang memberikan hadiah itu atas dasar cinta. Nabi ngasih hadiah 100 ekor onta. Ngasih hadiah 100 ekor kambing. Kita nggak dikasih. Berarti Nabi nggak cinta sama kita. Ini pandangan yang salah. Nabi memberikan hadiah kepada mereka karena mereka baru masuk Islam. Dengan harapannya mereka semakin kuat keislaman mereka dengan harta. Adapun orang-orang Ansor imannya udah kuat. Mereka nggak gila harta orang-orang Ansor. Maka Nabi menguatkan hati mereka untuk itu. Ini keutamaan orang-orang Ansar. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bagaimana yang dilakukan orang-orang Ansar. Mereka tidak mendolimi Nabi alaihi salatu wassalam sama sekali. Mereka memberikan tempat, mereka menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang kedua berkaitan dengan keutamaan orang-orang Ansar. Hadis yang kedua dari Al-Bara, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang yang mencintai Ansor, melainkan mereka orang-orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka, melainkan orang-orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai Allah. Siapa saja yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini kalau kita lihat, ternyata kita punya sebuah kewajiban terhadap orang-orang Ansar. Apa? Cinta. Orang Ansar punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu mencintai mereka. Yang mencintai orang-orang Ansar, mukmin. Yang benci sama orang-orang Ansar, orang munafik. Mungkin tidak tampak sekarang, tapi di masa itu tampak. Ada yang meremehkan orang-orang Ansar, yang membanggakan dirinya. Padahal orang-orang Ansar adalah orang-orang yang beriman. Dan tidak sedikit di kalangan orang-orang Medina itu yang benci sama yang beriman dari kalangan Ansar. Karena mereka orang-orang munafik. Sekarang bagaimana kita mewujudkan cinta kepada orang-orang Ansar? Baca perjalanan hidup mereka. Pelajarin perjuangan mereka. Karena tak kenal maka tak sayang. Gimana antum akan cinta sama orang Ansar? Kalau antum gak kenal sama mereka. Padahal mereka punya hak cinta dari kita. Maka satu-satunya jalan untuk mencintai orang-orang Ansar adalah dengan mengkaji perjalanan hidup mereka. Setelah engkau tahu fulan, mungkin termasuk bentuk cinta, engkau kasih nama anakmu dengan nama orang-orang Ansar. Kasih apa nama anaknya? Umpamanya Sa'ad. Oh, kenapa engkau kasih nama Sa'ad? Ya, ingat sama Sa'ad bin Mu'ad. Ingat dengan Sa'ad bin Rabi'. Tuh orang-orang Ansar yang berjuang dengan harta dan jiwanya demi tegaknya agama Allah ini. Siapa namamu? Usaid. Kenapa engkau kasih nama Usaid? Anakmu? Ya, ada sahabat Ansar yang namanya Usaid bin Khudair. Sampaikan perjuangan. Ini salah satu cara untuk mencintai mereka. Dan kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manusia-manusia pilihan Allah yang Allah pilih untuk mendampingi utusannya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Karena akan muncul orang-orang Syiah di masa sekarang ini yang berusaha untuk mengatakan sahabat-sahabat Nabi kafir semua. Subhanallah. Hanya beberapa gelintir yang gak kafir. Maka ingat,
Kalau ketemu orang benci sama orang-orang Ansar, berarti dia ada tanda-tanda kemunafikan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda iman adalah mencintai Ansor. Tanda nifak atau orang munafik adalah membenci Ansor. Barakallahu fikum. Ini Nabi menjadikannya tanda. Jadi kalau tanda-tanda orang munafik yang umum itu yang kita ketahui, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, ketika dia dikasih amanat dia berkhianat. Ternyata ada tanda lainnya. Jadi bukan hanya 3. Tanda lainnya Nabi sebutkan di sini. Cinta kepada orang-orang Ansar itu tanda keimanan, benci tanda kemunafikan. Maka kalau kita berbincang dengan seorang muslim, ngaku muslim, lalu mulai jelek-jelekin sahabat Nabi, orang-orang Ansar, maka antum hati-hati. Kayaknya ini bukan teman duduk yang harus antum temanin. Cari teman yang lain. Kenapa? Karena takut antum termakan syubhat dia. Kerjaan orang-orang munafik itu adalah menebarkan syubhat, kerancuan. Sehingga orang yang awalnya cinta sama orang-orang Ansar jadi benci. Yang awalnya cinta sama Abu Bakar Siddiq jadi benci sama Abu Bakar. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke pelajaran yang kelima. Nah, Hikmah kelima. Penerimaan kaum Ansor dan kesiapan mereka untuk membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telatnya memeluk Islam kaumnya dan anak-anak pamannya, serta dulunya merupakan orang-orang yang jauh masuk Islam, adalah karena hikmah yang besar. Karena jikalau keluarganya dan kerabatnya segera beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sungguh akan dikatakan bahwa mereka hanya kaum yang menginginkan kemegahan dan fanatik dengan Muhammad. Dengan cepatnya orang-orang jauh memeluk Islam dan rela memperjuangkannya serta berani memerangi orang yang menentangnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hal ini menunjukkan bahwa itu semua atas dasar kebenaran yang nyata dan keyakinan yang mendarah daging serta pertolongan dari Allah untuk menghilangkan akhlak jahiliyah yang tidak mungkin bisa dikikis kecuali oleh yang menciptakan fitrah pertama dan Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, faham nggak dengan hikmah yang kelima ini? Ini berkaitan dengan kenapa kerabat Nabi telat masuk Islamnya. Malah yang masuk Islam lebih dulu itu orang yang jauh gitu loh. Orang kampungnya nggak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, cuma nggak banyak kan. Mayoritas nggak masuk Islam. Tetangganya, pamannya Abu Lahab yang nggak masuk Islam. Kemudian tetangga-tetangganya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka pada nggak masuk Islam. Jumlah mereka banyak sekali. Dan yang masuk Islam sedikit. Malahan ternyata yang masuk Islam yang dari jauh. Di sini ada hikmah. Apa hikmahnya? Pelajaran yang bisa diambil disebutkan di sini. Kalau yang masuk Islam itu orang kampung dia lebih dahulu, kerabat-kerabat Nabi SAW, maka akan muncul omongan, mereka memang dibuat-buat lah. Memang sudah ada konspirasi. Mereka ingin membanggakan diri mereka, maka mereka mengangkat satu orang untuk jadi nabi ya. Jadi ini cuma permainan aja. Itu kalau yang beriman orang kampungnya aja. Tapi ketika sebaliknya, orang kampungnya nggak mau sama tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diusir. Siapa yang menerima? Orang-orang jauh, orang-orang Ansor. Menyediakan rumah mereka, menyediakan lahan mereka, membuka hati mereka. Ini sebuah bukti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sebuah kebenaran. Nggak ada urusannya sama kelompok, sama suku, sama etnis, nggak ada. Sehingga menunjukkan kebenaran Islam ini
Dan tambah lagi, nih orang-orang jauh memerangi kerabatnya Nabi SAW. Perang Badar. Makanya ketika perang Badar, ingat ketika nanti kita akan bicara perang Badar ya. Ketika muncul 3 tokoh orang-orang Quraisy ya. Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah ya. Mereka 3 orang muncul mau perang tanding. Ketika keluar 3 orang, keluarlah 3 pemuda dari barisan umat Islam. Ditanya sama mereka, kalian siapa? Kami pemuda-pemuda Ansor. Enggak, kita enggak mau sama kalian. Kita mau sama saudara-saudara kita. Makanya peperangan itu terjadi, akhirnya siapa yang keluar? Hamzah yang keluar. Ali yang keluar. Ubaidah bin Harith yang keluar. Kenapa? Karena mereka kerabat ini. Masalahnya kita bukan masalah fanatisme kepada suku, kepada etnis atau sekelompok. Makanya kalau ada yang berpandangan Islam itu agamanya bangsa Arab, dari mana kau katakan itu? Bilal, orang kulit hitam dari Afrika, termasuk yang awal masuk Islam. Bukan yang ikut-ikutan masuk Islam, enggak. Awal-awal masuk Islam malah dia. Maka masuk Islamnya orang-orang Ansor ini menguatkan bahwasanya Islam ini agama yang benar. Sehingga yang ikut adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya, yang tidak fanatik kepada sebuah kelompok, kepada sebuah etnis. Enggak, tapi dia memang orang-orang yang melihat kebenaran. Oh subhanallah, bagaimana tradisi-tradisi jahiliyah itu bisa hilang kemudian jamaah dengan datangnya Nabi SAW dan masuk Islamnya orang-orang Ansar. Barakallahu fikum. Baik. Hikmah ke-6. Pada sabda Nabi SAW, lam nu'mar bihadza, kita tidak diperintahkan melakukan ini ketika Abbas bin Ubadah bin Nudlah ingin melumpuhkan orang kafir dengan pedang, menunjukkan bahwa agama ini sesuai dengan wahyu dan bukan didasari kepada pemikiran dan bukan pula insting. Oleh karena itu, kita harus disiplin dengan perintah syariat dan waspada dari mengikuti di belakang perasaan. Sebelum segala sesuatunya, kita tanyakan, hal umirna bihadza, apakah kita diperintah dengan ini? Ini adalah ucapan bahkan kaidah yang agung dalam berdakwah kepada Allah khususnya, dan lain pada umumnya. Dengan demikian, kita akan bebas dari bid'ah, kesalahan, dan kerusakan. Masya Allah. Naam jemaah. Ucapan Abbas ibn Ubadah ibn Nudlah ketika dia minta izin sama Nabi SAW untuk melumpuhkan orang-orang kafir dengan pedang mereka di Mina ini. Setelah baiat, mereka kan udah baiat nih. Semangat untuk membela Nabi SAW membara. Tapi semangat aja nggak cukup. Apa yang diperlukan? Ilmu. Sehingga ketika Abbas menawarkan hal itu, jawaban Nabi satu, lam nu'mar bihadza. Belum ada wahyu untuk itu. Kita belum diperintahkan untuk berperang, belum. Ini bukti bahwa agama kita ini bukan berdasarkan logika kita, insting kita, perasaan kita. Menurut saya bagus ini, menurutmu. Makanya menurut Abbas, memerangi orang-orang kafir ini kesempatan, udah selesai. Kita habisin mereka, selesai. Tapi karena belum diperintahkan, maka nggak boleh. Dan ini menjadi kaidah kita dalam beramal sepertinya. Dalam dakwah, dalam amalan-amalan kita. Ketika engkau hendak melangkah, melaksanakan sesuatu, maka tanya, apakah aku diperintahkan untuk melakukannya atau tidak? Mungkin ada orang yang gak suka dengan ucapan ini. Hal umirna bihadza, kita disuruh nggak? Kalau nggak usah kerjain. Tapi ini baik, udahlah kalau bicara tapi itu baik. Namanya baik ini relatif. Menurutmu baik, menurut fulan nggak baik. Makanya kalau kita lihat banyak hal yang menjadi perselisihan di antara umat. Karena yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan tidak.
Yang satu mengatakan bid'ah hasanah, yang satu mengatakan bid'ah dhalalah. Sehingga umat bingung. Terus Ustaz, solusinya udah, lihat. Kita diperintahkan atau tidak untuk mengamalkan itu. Enggak, ya udah, daripada ribut kita nggak usah. Nggak usah dikerjain. Dan ini akan menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup kita menyampaikan agama Allah ini, dan dalam perjalanan hidup kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hal-hal yang memang mungkin menurut kita baik, tapi ternyata kita tidak diperintahkan untuk itu, lebih baik ditinggalkan. Haibati fillah, ana rasa itu tema yang berkaitan dengan hikmah dari Bai'ah Aqabah yang terjadi bukan setahun ya, yang terjadi beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kemudian setelah itu terjadi hijrah. Jadi Bai'atul Aqabah ini proses untuk hijrah. Yang kita kenal adalah hijrah. Sehingga kalender itu menggunakan kalender min hijratin Nabi SAW atau at-taqwim al-hijri. Namun proses hijrah itu ternyata ada proses lain yang dahsyat sekali, yang sejatinya kita perlu mengenang perjuangan para sahabat-sahabat Ansar. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita mau lanjutkan atau kita masuk ke sesi tanya jawab kalau udah banyak pertanyaan? Pertanyaan sudah banyak, Ustadz. Siap. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Ana ukhti di Boyolali. Izin bertanya Ustadz, afwan keluar topik. Nah. Ustadz, qadarullah saya memiliki orang tua yang berbeda agama. Bapak Muslim dan Ibu Katolik. Alhamdulillah saya Muslim. Bapak saya memaksa ibu untuk mu'alaf dan memaksa ibu untuk memakai jilbab dengan alasan bukan karena Allah. Namun gengsi karena sudah menyebarkan info bahwa Bapak berhasil mengajak ibu mu'alaf. Dan semenjak menikah, Bapak Ana baru mulai sholat lagi bulan Februari kemarin Ustadz. Bapak Ibu sudah menikah kurang lebih 35 tahun. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Mengingat saya menjadi Muslim bukan karena paksaan dan tanpa tuntunan dari orang tua, atas hidayah dan bantuan Allah. Semua saya berusaha belajar sendiri dari saya kecil, sehingga saya juga tidak mau memaksakan ibu untuk mu'alaf Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak jamaah. Alhamdulillah jamaah. Semoga ukhti yang bertanya ditetapkan hatinya di atas hidayah ini dan mati husnul khatimah. Di beberapa daerah itu memang kawin beda agama ini biasa. Bahkan karena kalau satu keluarga itu ada 3-4 agama. Lalu mereka menggambarkan ini sebagai bentuk keberagaman yang indah. Enggak jemaah. Kita itu diperintahkan untuk mengajak orang jadi baik. Kita nggak boleh mencampur adukkan agama. Mengatakan semua agama sama nggak sama. Kalau semua agama sama, kenapa kok beda-beda? Karena memang berbeda. Dan agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Baik, bagaimana sikap kita? Yang pertama, seorang muslim menikahin wanita ahlul kitab itu diperbolehkan. Seorang muslim menikahin ahlul kitab, menikahin wanita Katolik, wanita dari Protestan, wanita dari Yahudi, itu boleh. Dengan catatan, itu perempuan baik-baik. Namun ada catatan lain yang perlu diperhatikan. Ini muslim beneran. Dan niat dia menikah juga harus benar. Kalau dikatakan tadi ternyata bapaknya nggak sholat selama ini, maka dia menikahin wanita Nasrania itu atau Katolik itu dasarnya mungkin sekedar cinta fisik atau yang lain. Nggak ada dalam bayangannya mengajak dia untuk muslimah. Dan terbukti sang anak ini nggak pernah diajarin Islam sama bapaknya. Walhamdulillah dia dapat hidayah. Maka ketika menikah tolong, di antara yang perlu engkau perhatikan adalah agama dan akhlak orang tersebut. Apa sikap anak sekarang terhadap
orang tua yang seperti ini. Yang pertama, kuatkan ayah. Kuatkan ayah dalam keimanannya. Duduk sama ayah, baca Al-Quranul Karim sama artinya. Baca surat Al-Fatihah diulang-ulang sama artinya. Bacain surat-surat pendek juz amma sama artinya. Kuatkan keimanan ayah. Setelah itu ayah udah kuat imannya, udah benar. Sekarang bagaimana ngajak ibu untuk beriman. Gak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, gak boleh. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi gak boleh kita memaksa orang lain untuk masuk Islam. Udah jelas kok mana yang benar dan mana yang salah. Maka sekarang yang harus dilakukan anak adalah sebagai bentuk kebaktian anti kepada ayah dan ibu anti adalah bagaimana menyampaikan agama Islam ini kepada ibu. Karena mungkin selama ini ibu nggak tertarik untuk masuk Islam. Karena yang dia tahu suaminya muslim, kayak gitu suaminya. Nggak sholat mungkin. Sehingga sang ibu nggak tertarik dengan Islam. 30 tahun lebih hidup dengan seorang muslim, ternyata nggak ada pengaruh mamanya untuk keimanan dia. Maka sekarang perlu diperbaikin. Ajak ayah untuk bertobat, minta ampun sama Allah SWT. Kemudian duduk sama ibu, jelaskan keindahan Islam. Tidak bicara jilbab, kalau memang dia belum muslim. Bicara tentang iman. Sampaikan kepada dia bahwasanya la ilaha illallah. Jelaskan kepada dia tentang prinsip atau teori Tuhan itu tiga itu satu. Itu adalah prinsip kesyirikan ya. Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas anak sekarang bukan memaksa, tapi berdoa sambil merangkul ayah dan ibunya agar mereka jadi Islam yang benar. Ayah juga Islamnya benar dan ibu kalau bisa masuk Islam, tapi kalau enggak ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, izin bertanya. Saya saat ini hanya ada tabungan haji, belum seberapa, tapi insya Allah cukup untuk membeli hewan kurban. Apakah dengan tabungan yang sudah saya niatkan untuk berhaji ini boleh saya gunakan dulu untuk saya membeli hewan kurban, Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Bicara haji itu untuk yang mampu. Kata Allah Azza wa Jal, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu untuk berangkat haji, berangkat haji. Jadi wajib buat dia ketika dia mampu. Ketika nggak mampu, maka tidak wajib. Orang yang menabung ini berarti dia belum mampu memang sebenarnya. Namun dia punya keinginan untuk berangkat haji. Sebuah niat yang mulia sekali. Sebagai bukti bahwa dia memang niat, ya Allah. Cuma aku belum punya uang. Sekarang pertanyaannya, apakah dari tabungan itu boleh untuk berkorban? Boleh aja ketika dia mau berkorban. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, anak takut nanti nggak cukup uangnya. Tafadhol. Engkau nggak usah korban. Lengkapin itu untuk daftar haji. Tapi kalau umpamanya enggak usah, insya Allah anak ada rezeki lainnya, semoga ya. Dan anak sekarang mau berkorban, silahkan. Karena sekarang engkau mampu berkorban tapi nggak mampu untuk berhaji. Artinya engkau punya uang. Kalau dikatakan mampu berkorban, mampu, aku punya uang. Tapi niatnya buat haji. Namun kan belum bisa daftar haji. Tapi kalau engkau sudah daftar haji, udah punya kursi ya, ada kuota yang sudah engkau ambil, maka nggak usah diambil duitnya. Udah biar masuk sana. Kapan berangkat hajinya? Wallahu a'lam, mungkin 20 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, atau 10 tahun lagi ikut antrian. Tapi kalau engkau punya uang yang nggak dimasukkan di sana dan engkau mungkin mau berkorban sekarang, ahlan wa sahlan. Insya Allah itu tidak mengurangi niatmu untuk berhaji. Apalagi memang engkau masih proses menabung untuk itu, jemaah. Namun kalau enggak, ingat, jangan memberatkan diri. Tapi kalau engkau ternyata mana beli motor kok usah kuat, masa beli hewan kurban nggak kuat? Ya kalau begitu ya silahkan kau beli hewan kurban dengan uang tabunganmu. Tapi kalau enggak, silahkan tetap uang itu untuk tabungan haji, jangan diganggu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya.